bertemu kembali dalam pembelajaran informatika. Dan bagaimana kabar kalian? Tentu saja baik, bukan? Saya percaya bahwa kalian akan terus nantiasa semangat untuk mengikuti pembelajaran dan terus mengembangkan kompetensi kalian. Baik, pada kali ini kita akan belajar dalam pokok bahasan yang kita pelajari adalah sistem komputer, di mana dalam pembelajaran sistem komputer ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah informasi dengan program aplikasi Canva. Sekaligus nanti kalian akan belajar apa sebenarnya sistem komputer itu, ya. Kemudian dari hasil pengolahan itu kalian akan bisa menyimpulkan, bisa memahami, bisa mengerti tentang sistem komputer itu. Untuk berikutnya akan Bapak peragakan bagaimana cara menggunakan program Canva dalam mengolah data, khususnya yang akan kita gunakan di sini adalah menggunakan template dokumen. Baik, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik, kita mulai. Bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan Canva. Mula-mula kita buka data yang akan kita olah yang ada di Classroom, yaitu sistem komputer, ya. Kita buka, kemudian kita membuka Canva. Di sini kita ketik dokumen A4 vertikal. Dokumen A4 vertikal. Kita pilih dulu covernya. Cover itu paling depan, ya. Misalnya kita memilih yang ini. Nah, sesuaikan dengan template. Ini masih ada banyak sekali. Kita pilih yang mana yang akan kita pakai sebagai cover. Misalnya saya pilih modul pelatihan ini, sesuaikan template ini. Baik, ya, sesuaikan template ini. Gambarnya bisa kita pakai, kita bisa besarkan untuk membesarkan dan menggunakan pasa ini, membesarkan, mengecilkan. Prinsipnya adalah hapus bagian yang tidak terpakai. Contohnya ini kita hapus. Kemudian ini judulnya kita ganti sistem komputer. Ini juga kita hapus, disusun oleh nama kalian berdua. Kalau kurang besar dibesarkan, ya. Cara membesarkan ini. Ya. Ini kita berikutnya menuju halaman 2, klik tambah halaman atau klik ini, ya. Klik tambah halaman atau klik, ya. Pada halaman 2 ini kita bisa dengan leluasa atau menambahkan halaman baru. Misalnya kita akan beri variasi, kita cari template yang lain. Misalnya ini. Berarti kita cari yang kertas kosong, misalnya ini. Ya, kertas kosong. Kemudian kita sisipkan teksnya. Kita kembali ke sini, nggih. Jadi ini nanti sistem komputer dari perangkat lunak, atau kita mau ngopi ini juga boleh, ya. Kopi nanti dipastekan di sana. Caranya sama. Shift Win S itu. Kita copy
kecilkan aja sini gambarnya, dan kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di sini, profil. Ya. Paling atas sendiri kita tulis sistem komputer, yaitu dengan cara menyisipkan teks, tambahkan judul ya. Kita tulis sistem komputer. Kalau teksnya kebesaran dikurangi, nah, cara mengurangi ini untuk memindah teksnya ini tombol ini, nah, tombol ini diklik, tarik saja ke atas. Baik, kita sudah bisa melihat ini halaman yang kedua. Kemudian kalau bisa halaman yang ketiga dan seterusnya itu sama, jadi kita duplikasi saja halamannya. Nah, kita duplikasi halaman, duplikat halaman ya. Ini kita ganti yaitu fungsinya adalah perangkat keras komputer. Kita copy, kemudian kita taruh di sini, kita taruh di sini. Nah, perangkat keras komputer kita kecilkan, kita hapus, kita sisipkan, tambah subjudul, kebesaran kita ubah ini. Yang pertama adalah keyboard. Rataannya diatur, ini untuk perataan ini. Oke. Ini rata kiri saja keyboard. Ya. Kita carikan tahu di sini, kita kopikan di sini apa keyboard itu. Keyboard atau papan ketik adalah, dan seterusnya. Nah, tambah sini saja, salin. Nah, kita geser. Kita kecilkan tulisannya. Baik. Ini seandainya kita mau kita menulisnya di apa namanya, juga bisa ya, di elemen bisa. Ini yang ini untuk kita membuat elemen di sini supaya nanti lebih menarik ya. Namanya perangkat keras komputer. Oke, keyboard kita kemudian atur, kemudian kita cari gambar keyboard, kita ketik di sini aja, keyboard komputer. Baik, jadi kita jangan menggunakan yang pro ini, yang pro ini tidak bisa. Ini ya, ini keyboard. Kemudian yang kedua, kita duplikasi saja biar mudah. Yang kedua adalah mouse. Kita hapus semua aja.
mouse memiliki gitu ya. Oke, kemudian kita copy, kita masukkan di sini, kita paste. Oke, ini ke atas, tarik ke atas, kemudian gambarnya kita kopikan dari sini juga bisa. Caranya sama, shift, bendera dan S, kemudian di blok gambarnya, dan kita klik di sini, kita klik kanan, kita tempel. Kalau mengecilkan gambar itu tarik pojoknya ya, tambah halaman baru ya, tambah halaman baru atau duplikasi ya, duplikasi halaman boleh. Caranya adalah klik, kemudian ini duplikasi halaman ya. Berarti kalau duplikasi halaman kita buangi yang tidak terpakai ya. Ini nanti kita pakai, kemudian dibuang, nanti kita pakai, kemudian dibuang. Oke, kalau kita mau menambah-nambah gambar-gambar yang lain juga bisa di elemen kuncinya ya, komputer misalnya, komputer, dan ini jangan yang pro, pokoknya jangan yang pro pilihnya, ini ya. Oke, kita taruh di pojok. Ini hanya untuk ornamen saja, untuk supaya lebih menarik gitu ya. Nah, jadi sudah jadi berapa halaman sampai keyboard. Jadi kita selesaikan nanti ini semua. Apakah boleh mengcopy di gambar dari sini? Boleh saja, silahkan copy gambar dari sini. Caranya sama tadi, yaitu tombol bendera, shift tombol bendera, Windows dan huruf S, kemudian dipaste atau ditempel. Kalau sudah selesai ya, jangan lupa ini diberi nama ya, ini diberi nama kalian, bisa perjelas ini kan warnanya masih asli, kita hapus warnanya, namanya tugas 11, nama kalian itu ya, itu kita kasih nama. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mengganti warna ini ya. Ini ganti warna gampang, ini ya, carikan warna di sini, misalnya warnanya merah. Baik, kalau sudah selesai, bagikan, kemudian ini nah, yang punya tautan, yang punya tautan, kemudian salin tautan, nanti ditempel di Google Form yang ada di Classroom, Google Form yang ada di Classroom. Yang ada di Classroom. Ini saya berikan contoh saja. Nih. Jadi ditempel di sini. Di link pengumpulan tugas. Nanti saya bisa ngedit, tapi dengan catatan bahwa ini harus diubah. Nah, yang punya tautan. Jadi saya bisa melihat pekerjaan kalian meskipun kalian tidak mendownload, tapi saya bisa melihat pekerjaan kalian. Demikian yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, terutama untuk mengolah data atau informasi.
sehingga nanti informasinya akan lebih menarik. Terima kasih. Gunakan waktu dengan baik, karena orang yang bijak akan menggunakan waktunya dengan baik, supaya nanti tidak pernah menyesal ketika waktu yang kita lalui sudah lewat. Dan terus semangat belajar dan kerjakan tugas. Kalau lupa, silakan putar video pembelajaran yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.